kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terlambat masuk karena jaringan di tempat Bapak ada gangguan teknis. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, akan mengecek kehadiran anak-anak Bapak semua. Alhamdulillah, dari tadi sudah Bapak lihat hadir semua, karena Bapak terlambat masuk tadi. Kemudian, sebelum kita memulai, langkah baiknya kita berdoa, doa yang dipimpin oleh Bu Milda. Pada Milda, mohon dipimpin kawan-kawannya, nak. Iya teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Milda yang telah memimpin doa. Dengan kita berdoa, pembelajaran kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan kuasa. Amin. Oke, maka seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anakku mohon mempersiapkan diri, baik itu salah perlengkapan pembelajaran berupa paket datanya, pensil dan lain sebagainya, pulpen, itu mohon dipersiapkan agar dalam proses pembelajaran nantinya tidak terlalu menyibukkan anak-anakku semua. Oke, baiklah, mengingat pada bulan ini kita di bulan Agustus, sebentar lagi kita akan melaksanakan upacara bendera mengenang kembali Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Langkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Lina. Kepada Lina, Bapak persilakan. Baik Pak, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Lina yang telah memimpin lagu Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengingat kembali rasa nasionalisme kita, begitu pahitnya memperjuangkan salah satu lambang kemerdekaan Indonesia tersebut. Kemudian mengingatkan kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu ciri berpikir sejarah. Anak-anakku sudah mempelajarinya di bangku SMP. Alhamdulillah, ini akan tetap berkelanjutan di bangku SMA kelas 10 pada tahun ini. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita dulu membentuk kelompok dalam 4 kelompok, dalam jumlah kita 32 orang, kita membentuk kelompok, itu 4 kelompok berdasarkan nanti hitungan. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah membentuk kelompok di grup WA kita yang sudah kita sepakati. Kemudian setiap kelompok juga sudah Bapak bagikan LKPD yang ada di grup WA, itu sudah bisa diakses pada hari yang berbahagia ini berdasarkan tugas-tugas kelompok yang telah bagikan. Yang pertama adalah kelompok 1 itu membahas perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Yang kedua adalah makna perubahan sejarah yang kelompok 2. Yang kelompok 3 itu adalah makna keberlanjutan. Kelompok 4 nantinya adalah perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, sebelum kita mengerjakan berdasarkan kelompok, Bapak akan memberikan penguatan materi kepada anak-anakku semua. Bila dilihat slide media pembelajaran kita. Udah nampak anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum Pak. Pak. Udah, Pak. Sudah. Oke, kita perhatikan pada kesempatan kali ini kita mempelajari konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah yang terdapat di KD 2.2, yaitu memahami konsep perubahan dan berkelanjutan. Tujuan pembelajaran kita kemarin juga sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu tujuan pembelajaran kita minggu ini.
Di sini ada 5 yang harus kita kuasai. Yang pertama itu adalah melalui diskusi peserta didik itu dapat memberikan contoh keberlanjutan dalam sejarah. Kemudian diskusi kelompok juga dapat menghasilkan makna perubahan. Kemudian melalui tanya jawab, anak-anakku semua dapat menjelaskan perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi kelompok nantinya, anak-anak Bapak bisa menyimpulkan bahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kemudian yang kelima, nanti melalui penugasan, anak-anakku semua dapat membuat PPT, infografis tentang makna perubahan. Oke, baik. Ini adalah konsep dasar kita. Ada manusia, perubahan, dan keberlanjutan. Itu manusia sebagai plasma, kemudian perubahannya adalah dampak yang ditimbulkan, keberlanjutannya adalah proses perubahan yang terjadi berkesinambungan. Nah, timbul pertanyaannya, apa itu perubahan? Itu perubahan adalah peristiwa kejadian yang membuat perbedaan, sedangkan perubahan adalah terdapat secara cepat maupun lambat. Seterusnya adalah contoh perubahan yang cepat dan lambat. Contoh perubahan yang cepat ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 45. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 45. Itu adalah perubahan yang sangat cepat. Kemudian perubahan terjadi lambat itu terjadi pada penerapan politik etis di Hindia Belanda yang dorong kebangkitan nasional pada abad ke-20. Nah, itu adalah perubahan yang lambat. Nah, bisa dilihat contoh media gambarnya pada saat Hiroshima itu dibom. Kemudian ini adalah faktor perubahan pada saat ada 3 gambar. Yang pertama adalah ini Indonesia belum merdeka, berubah menjadi Indonesia merdeka pada saat Bung Karno membaca proklamasi. Kemudian setelah Indonesia merdeka, banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia. Kemudian gambar selanjutnya seperti ini. Dulu tidak pernah mendapat pendidikan, sudah mendapat pendidikan, insya Allah bangsa Indonesia mempunyai generasi-generasi emas. Kemudian ke selanjutnya ada perubahan itu terdapat 2 faktor. Yang pertama faktor intern, yang kedua ekstern. Faktor internnya adalah perubahan penduduk, kemudian penemuan konflik dalam masyarakat, kemudian pemberontakan. Itu adalah faktor perubahan akibat internnya. Faktor perubahan akibat eksternnya itu adalah faktor alam, faktor peperangan, pengaruh kebudayaan, dan masyarakat lainnya. Kemudian keberlanjutan. Keberlanjutan itu adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contoh, Wangsa yang di Jawa selama sekitar 250 tahun. Kemudian kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri dari masa kerajaan Kutai hingga Majapahit. Itu adalah keberlanjutan sejarahnya. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar keberlanjutan Indonesia merdeka selama 72 tahun. Yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan upacara bendera mengenang Indonesia merdeka. Kemudian juga ini gambar-gambarnya penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemudian perubahan berkelanjutan. Perubahan dan berkelanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan 2 peristiwa pada masa lalu. Sebagai salah satu contohnya, Praaksara dan masa Hindu-Buddha. Keberlanjutan pada masa Praaksara adalah ketika perkembangan masa Praaksara. Masih mendengar anak-anakku? Masih, Pak. Aksara stabil hingga berabad-abad. Sedangkan perubahan terjadi saat ditemukannya tulisan dan perubahan menjadi masa Hindu-Buddha. Begitu pula perubahan masa Hindu-Buddha dan Islam yang ditunjukkan pada perubahan saat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Ini ada konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan dan perubahannya itu secara garis lurus
sampai terjadi perubahan sehingga berlangsung secara zigzag. Kemudian setelah kita mempelajari nantinya sesuai di LKPD yang telah kita bagikan, yang telah Bapak bagikan lewat WA Group, itu ada tugas individu, ada 2. Yang pertama, itu contoh perubahan dalam sejarah, kemudian tugas kelompok. Nah, bacalah tentang perubahan dalam peristiwa sejarah, selanjutnya dipilih. Pilih gambar mana, pilih sebuah gambar, hanya mengelomkan dan memberikan keterangan apa perubahan yang terjadi di sekitar Anda. Oke, baik. Tadi itu adalah di dalam sudah Bapak jelaskan bahan pendalaman materinya. Selanjutnya anak didik kami itu adalah mengerjakan secara kelompok. Nanti pada saat mengerjakan skala kelompok, kita coba presentasi setelah selesai melalui LKPD yang telah diambil di WA Group dan Google Classroom yang sudah kita sepakati secara sama, kita buat linknya secara sama-sama. Ada diakses kan anak-anakku semua? Ada, Pak. Ada, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ada yang perlu dipertanyakan dalam hal pendalaman materi ataupun mengerti semua berdasar yang sudah di LKPD yang telah di-print anak-anakku semua. Sudah mengerti, Pak? Sudah, Pak. Sudah jelas. Nah, kalau seperti itu, aku semua mohon buat kelompoknya kita buat berdasarkan kelompok masing-masing, 1, 2, 3, dan 4. Oke, terima kasih. Selanjutnya, anak-anakku mohon dipersilakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang sudah lewat diskusi kelompok. Baik, terima kasih. Gimana Pak Purnomo? Kelompok Purnomo sudah siap? Lagi dikerjakan, Pak. Bentar lagi, Pak. Oke. Kelompoknya Rika gimana? Sudah siap? Insya Allah, Pak. Pak. Insya Allah, Pak. Siap, Pak. Baik. Terima kasih. Kendala di kelompok Rizka bisa dibantu? Sinyal, Pak, untuk sementara ini, Pak. Sinyal. Maksudnya Ya. kelompoknya ada kendala yang ada di dalam LKPD? Tidak ada, Pak. Sudah. Hilda bisa? Tidak ada. Lancar, Pak, lancar. Memang ya, terima kasih. Oke, baik. Kalau memang sudah siap semuanya, kita presentasikan kerja kelompok yang sudah kita kerjakan di LKPD. Jadi setelah kita diskusi ini, mohon dibuka kembali Google Classroom. Di sana sudah diturunkan, itu adalah hasil evaluasi. Tujuannya adalah untuk mengambil nilai pembelajaran kita di KD. Kemudian maupun kita pembelajaran kita sebelum kita lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Baik, terima kasih. Kelompoknya sudah mempresentasikan hasil kerjanya luar biasa. Jadi pada hasil diskusi kelompok kali ini itu adalah kelompok 4 yang menjadi juaranya. Berikan tepuk tangan dulu kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Nah, baik, dalam proses pelajaran hingga akhir tadi kita sudah berdiskusi, sudah belajar. Pak kepingin pada hari ini ada 2 hal yang perlu Bapak tanyakan kepada anak semua. Yang pertama adalah apa yang anakku dapat pelajari hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan jawaban? Apa yang sudah didapat
dalam proses pembelajaran kita ini? Perubahan itu ada, Pak. Ya bagus, ya bagus. Masih ada? Ya, Pak. Ya silakan. Bahwa perubahan dan keberlanjutan itu tidak terlepas dari kehidupan manusia. Dampak dari adanya manusia itu menyebabkan timbulnya teknologi-teknologi yang berkelanjutan. Demikian, Pak. Oke, terima kasih, luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada Henry. Mantap nih. Kemudian pertanyaan kedua, setelah kita belajar tadi dari awal hingga akhir ini, apa yang kalian sukai dalam proses pembelajaran ini? Nah, mungkin ke depan, minggu depan mungkin Bapak bisa perbaiki. Mungkin merasa jenuh atau merasa gembira atau bagaimana? Ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Mantap semua, Pak, mantap. Alhamdulillah kalau mantap. Intonasinya jelas, Pak. Intonasinya jelas, Pak. Luar biasa. Pembelajaran Bapak bisa dimengerti dengan mudah. Bagus. Oke, baik. Kalau memang seperti itu, pembelajaran kita hari ini kita padai dulu sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, anak-anakku semua, pembelajaran untuk minggu depan sudah Bapak kirimkan di grup WA dan di Google Classroom. Kenapa ada dua Bapak kirim? Mungkin ada anak-anakku semua yang tidak bisa mengakses di Google Classroom, bisa mengakses di grup WA-nya. Nah, di situ bisa keduanya bisa isinya sama. Kemudian absennya juga ada di situ. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, baiklah sama-sama kita berdoa semoga pada minggu yang akan datang kita tetap bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa pada pertemuan terakhir ini adalah yang dipimpin oleh Rizka. Rizka, kami persilakan. Oke, baik. Bapak, Guru, terima kasih. Marilah kawan-kawan untuk menutup materi kegiatan kita kali ini kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Oke, terima kasih Rizka. Untuk beragama lain kita ucapkan selamat pagi menjelang siang. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rizka. Dengan doa Rizka tadi, semoga kesehatan kita, dan jangan lupa selalu jarak, pakai masker kalau keluar rumah, karena berhubung pandemi masih mengancar-ngancar kita. Dari awal hingga akhir Bapak dalam menyajikan materi mungkin ada kekurangan. Ada yang tidak pada-padanya, anak-anak kami tersinggung, mohon Bapak dapat diperbanyak maaf. Karena Bapak selaku manusia biasa, tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.